وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita di sini yaitu nomor 66. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa Allah Ta'ala bicara, dan ini yang dinafikan oleh kelompok Mu'tazilah maupun Khawarij. Bicara adalah sifat manusia yang mulia. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh bicara? Adapun syubhat mereka, jika Allah Ta'ala bicara maka sama dengan makhluk. Kita jawab, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah hidup, kita hidup. Hidupnya Allah Ta'ala adalah sifat dzatiyah. Hidupnya kita adalah yaitu kehendak dari Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki kita hidup-hidup, ketika menghendaki mati, maka kita akan meninggal dunia. Selanjutnya nomor 66. War-ru'ya minallah. Mimpinya orang yang saleh. Ar-ru'ya itu mimpi. Mimpinya orang saleh itu minallahi, dari Allah. Ada mimpi yang jelek. Ketika kita mimpi jelek, maka kita tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Mimpi telanjang, mimpi yaitu dikejar oleh digigit ular yang lainnya, tidak boleh kita memberitahukan kepada siapapun, karena itu waswas syaitan. Tetapi mimpi yang baik kita boleh bicara kepada orang yang senang dengan kita. Tapi kalau orang itu benci kepada kita, tidak boleh kita membicarakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Baik di sini. Fis sahihaini, penjelasannya dalam kitab Bukhari Muslim, min hadis Abi Qatadah. Dari hadis Abu Qatadah, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Annahu qala, bahwasanya Qatadah ini, Abu Qatadah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang sering kami sampaikan, para sahabat tidak bicara kecuali mengambil ilmu yang benar dari Al-Quran maupun dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sampai kepada kita ada kalanya orang berdusta, hadis maudhu, hadis dajjal, hadis matruk. Maka ketika ada orang menyampaikan kepada kita, kita harus meneliti dulu. Kalau memang kita tahu itu dalilnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita tidak boleh mengiyakan. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bicara kalau kamu tidak punya ilmu. Diam lebih utama. Dijelaskan di sini ar-ru'ya minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yaitu haji, mimpi bersedekah. Ketika mimpi bersedekah, kita punya uang, kita bersedekah. Mimpi siam ini termasuk amal-amal yang baik. Maka kita baca alhamdulillah. Ya, kita bangun alhamdulillah, ini adalah pemberitahuan dari Allah Ta'ala yang baik. Wal khulmu minasyaitan. Al-khulm itu mimpi jelek.
ya mimpi telanjang, yaitu dan juga mimpi mengambil barang orang atau memukul dirinya, memenggal lehernya, maka kita tidak boleh bicara kepada siapapun. Kita cukup kita istighfar, astagfirullah. Dan ini karena ini adalah godaan syaitan. Jadi syaitan kalau kita sedang tidur itu kadangkala membayang-bayang. Makanya kita sebelum tidur kita harus yaitu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan juga ayat kursi itu pembenteng dari kenanya sihir. Selanjutnya diriwayatkan Imam Bukhari di dalam juga riwayat Muslim, ar-ru'yas salihatu minallah, mimpi yang baik dari Allah. Ya, kita harus bersyukur alhamdulillah. Ya, mimpi kita pergi umrah, mimpi kita haji, mimpi kita bertemu dengan orang soleh, menuntut ilmu, ini termasuk minallah yang harus kita syukuri, kita baca alhamdulillah. Warru'yatu su'u, warru'ya su' dan mimpi jelek minasyaiton, dari setan, kita harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mimpi jelek dalam tidur kita, mau bisa bangun, maka segera kita mengambil air wudu, ya, atau kita bangun mandi mengambil air wudu, kemudian sholat. Insya Allah kalau kita tidur lagi tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Tapi kalau kita mimpi jelek kemudian tidak istighfar, tidak ta'awud, nanti akan muncul lagi. Ya, jadi kalau kita mimpi jelek, naudzubillah min dzalik, maka kita sekedar bangun, ya mandi, kalau bisa sholat 2 rakaat itu lebih bagus, insyaallah selamat dari gangguan syaitan. Selanjutnya pula, wahia haqqun, mimpi yang baik dari Allah itu memang benar. Dan ini tidak semuanya orang mimpi baik, kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Ada orang kafir mimpinya jelek. Idza ra'a sahibuha syai'an fi manamihi, apabila pelakunya atau orang itu melihat sesuatu di tempat tidurnya, maknanya tidur, mimma laisa huwa yanudhikhsun, yang mana itu bukan kacau. Tapi kalau mimpi kacau kita tidak bisa, loh tadi malam mimpi apa, tidak ingat, kita tidak boleh bercerita. Atau mimpi yang jelek kita tahu, tidak boleh cerita. Faqassaha ala ilmin, dan dia mimpi ini benar, bukan bohong, lalu dia diceritakan kepada orang punya ilmu. Wa sadaqa fiha, dan orang punya ilmu itu membenarkan mimpi kita. Wa awwalahal alimu, dan menafsirkannya orang punya ilmu, ala asli ta'wili as-sahih, bahwa menurut asal impiannya itu benar. Walam yukharraf, dan tidak salah. Yukharraf itu maknanya wad'u syai' ghairu maudhi'i, dan dia tidak mengada-ada. Makanya farru'ya, maka impian tersebut, wa ta'wiluha, dan tafsirnya khina idzin haqqun, pada saat itu benar. Ya, jadi kalau kita mimpi baik bisa kita bicara kepada orang yang senang dengan kita. Tapi kalau kita mimpi buruk tidak boleh cerita pada siapapun, kepada keluarga tidak boleh, cukup kita ta'awud, berhenti. Kadang-kala orang mimpi jelek diceritakan pada orang keliru, apalagi orang yang dilapor ini orang tidak benar, maka akan membuat sedih lagi kepada orang mimpi yang jelek. Selanjutnya, keterangan dari hal tersebut dijelaskan di sini yang nomor 2, fi sahihaini min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah orang yang belakangan masuk Islam tapi banyak hadisnya, dan ini dibenci oleh orang Syiah, ayadzan bilan dzalik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warru'ya salasatun, mimpinya ada 3. Nah ya, mimpinya ada 3 macam. Faru'ya salihati busra minallah, kalau kita mimpi yang baik, wah ini kabar gembira dari Allah, kita harus membaca alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah.
Ini ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Mimpi bersedekah, kita hendaknya bersedekah. Ya, mimpi kita berkawan dengan orang punya ilmu, kita baca alhamdulillah. Itu busra min Allah, kabar gembira dari Allah. Satu. Wa ru'ya takhzinan minasyaitan. Ini yang nomor 2. Mimpi tapi itu adalah perkara yang sedih yang diwaswaskan kepada dari syaitan. Nah ya, wa ru'ya takhzinan minasyaitan. Ru'ya membuat sedih kita. Ya, itu adalah dari syaitan. Kita tidak boleh bercerita kepada siapa, tidak boleh cerita. Karena kalau beliau cerita nanti kepada orang yang awam akan meramal yang bukan-bukan. Yang nomor 3, wa ru'ya mimma yahtusul mar'u nafsahu. Mimpi yang diangan-angan pada waktu dia masih bangun, mengangan-angan sesuatu. Nanti kalau mimpi, apa yang kita angan-angan itu kita lihat dalam mimpi, karena diangan-angan terus. Ini nomor 3, wa ru'ya mimma yahtusu au yuhattisul mar'u nafsahu. Mimpi yang sekiranya orang itu selalu membatin dalamnya, membatin ya, ingin beli ini atau ingin beramal ini. Nanti dalam satu tidurnya dia karena selalu yaitu mengingat itu akan teringat pada impiannya. Ini termasuk yang nomor 3, wa ru'ya mimma yuhattisul mar'u nafsahu. Mimpi yang mana orang itu pernah menceritakan dirinya pada waktu masih berjaga, nanti tidur akan nampak. Umpamanya ada orang, contohnya dia punya duit, mau beli mobil, tapi masih kurang, diangan-angan terus kapan dapat rezeki, kapan dapat rezeki. Kadang-kala dia mimpi sudah beli mobil, tapi bangun mobilnya belum ada. Nah, ini sudah terjadi. Jadi mimpi yang diangan-angan terus seperti mimpinya seorang ibu ketika anaknya pergi. Ya. Mimpi dia akan diangan-angan sebelum tidur angan-angan. Nah, dia pada malamnya tidak dia melihat, tapi ketika bangun tidak ada anaknya. Karena itu angan-angan yang ada dalam hati. Baik, kita lanjutkan. Kemudian juga berikutnya, fi sahihaini, keterangan dari penjelasan tadi, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah banyak hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza iqtarabatiz zaman. Kalau sudah mendekati hari kiamat, iqtaraba itu maknanya dekat, az-zamanu waktu maknanya kiamat. Idza iqtarabatiz zamanu, apabila sudah dekat waktu kiamat, lam takat ru'yal mu'mini takdzibu. Hampir-hampir mimpi orang mukmin itu enggak bohong, tidak bohong. Lam takat, hampir-hampir tidak, ru'yal mu'mini, ru'yanya orang mukmin, mimpinya orang mukmin, takdzibu, tidak berdusta. Wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ini keistimewaannya orang mimpinya orang mukmin. Mimpinya orang mukmin, orang yang saleh adalah bagian dari 46 bagian daripada kenabian. Ya, kalau mimpinya nabi adalah wahyu. Ya, mimpinya nabi adalah wahyu dari Allah. Mimpinya orang mukmin adalah yaitu rahmat dari Allah, busra dari Allah Ta'ala kepada orang beriman. Makanya kita apabila mimpi baik, mimpi beramal soleh, makanya perlu kita amalkan ketika kita mampu. Mimpi bersedekah, maka kita hendaknya bersedekah, karena itu mimpi yang baik. Dan juga itu termasuk ilham dari Allah menyuruhnya hambanya ketika kita dalam keadaan tidur. Tapi kalau kita mimpi jelek, yaitu mau membunuh orang, mau bunuh diri, kita tidak boleh membunuh, karena ini adalah waswas dari syaitan. Kemudian juga wa fi sahih Muslimin, dijelaskan dalam sahih Muslim, masih keterangan dari bab yang nomor 67. Min hadis Ibnu Abbas, bersumber dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia,
innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah, tidaklah tersisa-sisa dari kabar gembiranya para nabi, illa ru'ya salihatu, kecuali mimpi yang baik. Ya, tidaklah tersisa dari kabar gembiranya para nabi, melainkan yang tersisa adalah mimpi orang yang mimpinya orang soleh. Ru'yatus salihah, mimpinya orang soleh. Makanya mimpinya orang soleh boleh dikabarkan kepada orang senang dengan si dia. Tetapi kita tidak boleh mengkabarkan pada orang benci kepada kita. Yarahal muslimu, maka melihatnya orang muslim itu dalam impiannya. Au turalahu, atau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Au turalahu. Wajah makna fi sahihil Bukhari, dan makna yang diriwayatkan Imam Muslim ini ada pula di dalam hadis Bukhari. Maknanya redaksinya tidak sama, tapi maknanya sama. Itu namanya wa makna fi sahihil Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Imam oleh Abu Hurairah. Selanjutnya pula fi sahihil Bukhari, masih keterangan dari bab 3 tadi. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak hadisnya pula. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Sa'id pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebaikan para sahabat yang didengar dari orang yang punya ilmu, dari sahabat kepada sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat. Makanya ada faedahnya. Kenapa para sahabat meriwayatkan hadis supaya tidak dikatakan bohong? Ya, karena para sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan beliau, meninggal dunia dalam keadaan muslim. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun wa huwa muslimun. Itu nama sahabat. Orang muslim yang pernah berjumpa kepada beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini dinamakan sahabat. Oleh karena itu jumlahnya sahabat banyak sekali. Ada sahabat yang sifatnya yang pertama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga seterusnya. Ada juga generasi tabaqati sahabat yang terakhir, yaitu pernah menjumpai beliau ketika hidup hanya beberapa hari. Setelah itu beliau meninggal dunia. 6. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha, apabila kamu mimpi dalam tidurmu, memimpi yang kamu senangi, yang menggembirakan pada dia, fa innaha minallah, itu dari Allah. Mimpi umroh dia, ya mimpi umroh, mimpi haji, maka kita itu adalah busra dari Allah. Kita harus bergembira dan boleh menceritakan kepada orang yang senang dengan kita. Ya, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha, jika salah satu kamu melihat mimpi dan itu kamu senanginya, fa innaha minallah, maka itu dari Allah. Atau mimpi lama tidak berjumpa dengan si istrinya, kemudian mimpi juga itu termasuk minallah, karena yang dijumpai adalah istrinya. Tapi kalau yang lain kita harus ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena syaitan selalu pula membisikkan ketika kita dalam keadaan tidur. Fal yahmatillah 'alaiha, maka dia membaca alhamdulillah. Ya Allah, tadi saya malam mimpi menyenangkan diri saya, mimpi haji, mimpi umrah, mimpi bersedekah, mimpi menuntut ilmu, mimpi sholat malam. Nah, ya ini termasuk baik, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Fal yahmatillahi 'alaiha, maka bacalah alhamdulillah atas mimpi yang baik. Wal yuhaddis biha, dan hendaknya kamu menceritakan pada keluargamu, tapi keluarga yang senang dengan kita. Nah, yakni fal yuhaddis biha, ceritakan kepada keluargamu, ceritakan kepada anakmu, ceritakan kepada istrimu. Suatu saat mungkin keluarga kita mimpi seperti kita, dan itu termasuk yaitu fadilah busra dari Allah. Wa idza ra'a ghaira dzalika,
Tapi kalau kita ini mimpi yang tidak kita senangi, mimma yakrahu yang benci, mimpi mencekik lehernya sendiri, mimpi berjalan yaitu dia telanjang, naudzubillah min dzalik, atau mimpi mencuri, naudzubillah min dzalik, fa inna ma hiya minasyaitan, itu adalah bisikan dari syaitan. Oleh karena itu kita ikhwan kalau mau tidur harus berserah diri kepada Allah Ta'ala, ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika la maljan wa la manja minka illa ilaika, dan seterusnya. Perlu kita berserah diri kepada Allah, atau membaca ayat kursi, atau membaca surat ayat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali diucapkan kepada semua badan kita dari ubun-ubun sampai ke kaki. Dan lebih baik kalau kita sebelum tidur membaca Al-Quran, ya, atau membaca kitab-kitab, ya, itu mau bagus karena itu akan berpengaruh pada waktu kita tidur. Sesuatu yang kita baca terkadang ingat dalam waktu tidur kita. Wal yasta'id min syarriha. Nah, jadi kalau kita mimpi jelek yang dari setan, maka kita hendaknya berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'id min syarriha. Kita hendaknya berlindung pada Allah karena itu was-was dari syaitan. Dan ketika kita berlindung kepada Allah, maka Allah menghalangi setan itu untuk menggoda kita lagi. Wala yadhkurha li akhatin. Nah, ya. Jadi kalau kita mimpi jelek jangan dikabarkan kepada siapapun, kepada istri, kepada anak, kepada suami, tidak boleh. Wala yadhkurha li akhatin. Bagaimana kita mengkabarkan mimpi kita yang jelek? Tidak boleh. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau kita tidak mengkabarkan mimpi jelek kepada siapapun, tidak akan membahayakan. Ya, tidak akan membahayakan diri kita karena itu was-was syaitan. Tapi kalau kita mengkabarkan, senang karena manusia itu punya setan. Likulli akhatin qarinuhu, itu dalilnya. Masing-masing orang itu punya teman yang jelek, yaitu setannya ini. Tapi kalau kita kuat iman, setan itu tidak bisa berdaya. Tapi orang awam senang sekali, maka akan membujuki, membuat resah, membuat gelisah yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita selalu dalam keadaan gelisah, segera ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini pertama yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis Bukhari ini. Pertama, kalau kita mimpi baik, bisa kita bercerita kepada orang senang dengan kita, dan kita hanya membaca alhamdulillah. Dan boleh bicara kepada keluarga kita yang baik. Tetapi apabila kita mimpi yang jelek, mimpi yang tidak kita senangi, mimpi telanjang, mimpi membunuh diri kita, mimpi kita hilang, berada di hutan sendirian, itu kan menyedihkan. Maka ini adalah waswas syaitan. Kita hendaknya ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian jangan diberitakan kepada siapapun, karena itu tidak akan membahayakan dirimu. Ini adalah mimpinya, yaitu yang was-was dari syaitan. Selanjutnya kita lanjutkan bab yang nomor 68. Wa qad kanatir ru'ya minan nabiyina wahyan. Sungguh mimpinya Nabi itu wahyu. Nah, mimpinya Nabi wahyu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Bukhari bab yang pertama Badul Wahyi, itu panjang sekali. Jadi mimpinya Nabi wahyu. Karena Allah Ta'ala menjaga para nabi dari godaan setan. Dan para anbiya, yaitu sebelum mendapatkan wahyu dibelah dadanya oleh Allah Ta'ala, dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Karena itu kita tidak menjumpai seorang nabi sifatnya jelek, karena Allah Ta'ala membersihkan dadanya. Kemudian juga Allah Ta'ala menyampaikan wahyu. Makanya tidak ada para nabi yang sifatnya melakukan kejahatan, karena Allah Ta'ala membersihkan hatinya. Nomor 1 keterangannya fis sahihaini, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim.
an Aisyah bersumber dari Aisyah. Awwalu ma yubti'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi, pertama kali yang diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wahyu ar-ru'ya salihu fi naumi, mimpi yang baik pada waktu tidur. Ya. Jadi mimpinya para anbiya itu wahyu dari Allah, lain dengan mimpinya umatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim. Jadi mimpinya para nabi itu mimpi yang baik, tidak mimpi yang jelek, karena Allah Ta'ala menjaga beliau dari godaan setan. Wa qad naqala Ibnul Qayyim Al-Jauzi in ittifaqul ummati ala anna ru'yan nabi atau ru'yal anbiya wahyun. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan mimpinya para nabi itu wahyu, beda dengan mimpi kita semuanya. Kalau mimpi baik dari Allah, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau mimpi kita beramal soleh, maka hendaknya kita mengamalkannya. Mimpi kita berinfak, kalau kita mampu maka hendaknya kita berinfak, karena itu adalah karamah, kemuliaan dari Allah Ta'ala yang menyuruh hambanya lewat mimpi. Nam qala wali hadza aktamal khalilu ala dzabhi ibnihi Ismaila sallallahu alaihi wasallam birru'ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim Al-Khalil ketika melihat mimpinya yaitu menyembelih anaknya Ismail dilakukan. Tapi ketika yaitu pisau itu sudah mau mendekati kepada lehernya yang putranya Ismail, diganti oleh Allah Ta'ala kabsan azima, kambing kibas. Nah, ini ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau termasuk ulul azmi, rentetan 5 ulul azmi: Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan juga Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi khamsah 5. Selanjutnya, fa ayyu jahilin, siapa saja yang bodoh, fa ayyu jahilin ajalu, siapa yang lebih bodoh, mimman yat'anu birru'ya, orang yang mencela mimpi. Ya, ini termasuk kelompok Mu'tazilah, kelompok Karamiyah atau yang lainnya. Mereka mencela mimpi. Nah, mimpi kalau baik itu adalah rahmat dari Allah. Mimpi jelek kita hendaknya istighfar, kita hanya ta'awudz. Wa yaz'umu annaha laysat bi syai'in. Maka kelompok orang bodoh dari kelompok Mu'tazilah dan juga yang lainnya ini menduga bahwa sebenarnya mimpi itu enggak ada apa-apanya, enggak ada pengaruhnya. Yeah. Jadi itulah orang yang mendahulukan akalnya. Kita ini kembali kepada dalil. Akal kita harus manut kepada dalil. Karena Allah Ta'ala melebihkan kita akal supaya kita bisa memahami. Makanya kalau akal itu rusak, maka tidak mendapatkan beban seperti orang gila atau anak kecil yang belum dewasa, dia tidak kena beban. Taruh dia mencuri, tidak boleh dipotong tangannya karena dia anak kecil. Taruhlah dia sudah balik tapi dia gila, tidak boleh dihukum dia, karena orang gila adalah tidak dihukum karena hilang akalnya. Nah, keterangan nomor 2 dan 3 ini dijelaskan di sini. Allazi alaihi ahlus sunnah, yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan juga ahli sunnah wal jamaah, annar ru'ya, bahwa impian itu idza kanat min ghairil anbiya alaihi salatu wassalam, kalau itu bukan dari nabi, ada orang mimpi tapi itu bukan dari nabi, fa innahu yajibu arduha ala syar'i, wajib kita hubungkan dengan syariat, hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini impian selain para nabi. Nah, fa idza wafaqatu,
jika mimpi dia ini ada kecocokan dengan Al-Quran, kita terima. Wa illa jika bertentangan dengan Al-Quran, lam yu'mal biha, jangan diamalkan. Jadi kalau kita mimpi berbuat baik, dan kita tanya pada orang punya ilmu, atau kita tahu dalilnya, ini ada kesamaan, kecocokan dengan Al-Quran, kita amalkan. Tapi kalau kita mimpi, ya mimpi baik. Menurut orang awam, saya ini mimpi yaitu siam selama 1 tahun terus menerus. Nah, tidak boleh. Karena beliau mengatakan tidak boleh kita siam selamanya. Siam berturut-turut, asyamul alal abad, hukumnya haram. Ya, jadi kalau mimpi saya ini mimpi siam 1 bulan, tidak boleh dilaksanakan kecuali itu bulan Ramadan. Ya, jadi karena kita ya tidak boleh terus menerus 1 bulan puasa kecuali puasa nazar. Dia punya kesulitan ketika dia berjanji nanti kali ini Allah Ta'ala beri kelapangan kepada saya akan siam, boleh. Karena menurut asal siam sunnah adalah hukumnya sunnah, menjadi wajib kalau jadi nazar. Ya, jadi ini perlu kita fahami. Apabila kita mimpi disuruh siam 1 tahun, kita tidak boleh mengamalkannya, karena itu bertentangan dengan hadis. Itu mimpi baik, tapi kadang-kadang setan itu begitu. Ya disuruh mimpi kita supaya sholat semalam suntuk. Mimpi ya sholat semalam suntuk, maka tidak boleh kita kabarkan kepada orang. Karena ayat itu beliau juga memberitahu kepada sahabatnya ketika sholat, jangan amma ana, ya saya adalah akhsakum billah wa atqakum billah, paling takutnya kepada Allah dan paling takwanya, tetapi wa ana asum wa uftiru, saya ini siam juga saya berbuka. Inilah kita harus mengembalikan mimpi. Kalau mimpi kita itu baik, kita tidak tahu ini baik betul apa baik dari bujukan setan, kita wajib bertanya pada orang punya ilmu. Dengan dasar ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Selanjutnya, wa qad ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik kita lanjutkan dulu, ini belum selesai tadi pembacaannya. Wa innaha la yasbutu biha syai'un min al-ahkam syar'iyyah. Karena ini tidak ditetapkan sedikit pun dari hukum syariat. Jadi kalau kita mimpi baik kok bertentangan dengan syariat, itu adalah waswas syaitan. Bayangkan syaitan ini kadang-kadang membujuk kita, membujuk yang baik tetapi bukan sunnah, dan membujuk maksiat juga. Karena itu pekerjaan syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas, selalu berbisik-bisik di dada manusia. Karena itu perlunya kita punya ilmu. Ketika bisikan baik itu dari Allah, ketika bisikan jelek itu dari syaitan yang harus kita jauhi. Inilah faedahnya kita punya ilmu, sehingga setan itu tidak mampu membujuk kita. Berikutnya, wa ammal ismatu muntafiyatun anhu. Adapun penjagaan terlepas manusia dari dosa tidak mungkin. Itu ditiadakan, manusia punya dosa. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, dan paling banyak orang salah segera bertobat. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu berikutnya yang nomor 3. Di situ ada anna laysat bi syai'in jaa fi hatil arwah. Hatil arwah ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Fi hadzal mawdhi'i, dalam pembahasan mimpi ini. Wa balaghani anna man qala hadzal qawla, telah sampai kepadaku bahwa orang bicara masalah ini la yaral ightisala minal ikhtilam. Nah, dia itu berpendapat tidak perlu mandi kalau orang itu ikhtilam, itu maknanya mimpi jelek. Ya, mimpi yaitu
menyetubui wanita yang bukan istrinya, itu mimpi jelek. Apa kata yang tidak perlu mandi? Tapi kalau dia mimpi keluar air mani, wajib mandi. Tapi kalau mimpi tidak keluar air mani, tidak wajib. Tapi yang bagus kalau yang kita mandi lebih segar, karena air itu berkah. Ya kita kalau malam, ada orang mengatakan mandi malam itu nanti rematik, sebetulnya tidak ada rematik, karena itu bukan dalil. Karena beliau yaitu bertemu dengan semalam tidur, malam setelah berkumpul mandi. Paling bagusnya setelah berkumpul mandi supaya badan kita sehat. Jadi mandi yang dikatakan itu nanti kematus atau ya tidak baik mandi malam itu bukan keterangan dari hadis. Sebaiknya kalau kita setelah kumpul sama istri mandi, sehat badan kita. Nah, selanjutnya pembahasan waqat ruwiyah. Kembali kepada yang pokok 68 itu. Wa qad ruwiya dan sungguh diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ru'yal mu'mini kalamun, sesungguhnya mimpinya orang mukmin itu bicara, maknanya bicaranya Allah. Yukallimur rabbu abdahu, Allah Ta'ala bicara kepada hambanya. Tapi maaf, hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Ya, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah taala fi isnadu dhaif wa awratahu Al-Haisami fil Majma'i. Juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la a'rifu man yarwihi, saya tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Jadi saya baca dulu. Mimpinya orang mukmin itu adalah bicaranya Allah kepada hambanya, ini adalah hadis yang lemah. Tapi kalau mimpinya orang mukmin baik itu adalah nikmat ya dari Allah, karamah, kemuliaan dari Allah, betul. Tapi kalau itu bicaranya Allah kepada hambanya, maka Allah Ta'ala tidak bicara kepada hambanya kecuali besok pada hari kiamat. Itu hadis yang sahih. Selanjutnya kita yaitu kembali sini nomor 4 keterangan supaya kita tahu. Rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Ya, Ibnu Asim punya kitab As-Sunnah. Min hadisi Ubadah ibn Samit, seorang sahabat yang mulia. Bilafzin ru'yal mu'mini min kalamin yukallimu bil abdu rabbuhu tabaraka wa ta'ala fil manam. Mimpinya orang mukmin termasuk bicara, yang mana Allah bicara kepada hambanya yang maha suci maha tinggi pada waktu tidur. Qala Albani fi ta'liqihi ala sunnah, berkata Imam Albani karena beliau ahli hadis rahimahullah taala, isnadu dhaif, sanadnya lemah. Nah, itu hadis itu lain dengan ayat Quran. Ayat Quran mutawatir. Hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang dajjal, ada yang matruk. Ya, itu macam hadis dihubungkan dengan pembawa hadis. Tapi kalau Al-Quran dipindah kepada kita yaitu mutawatir. Makanya banyak orang hafal Quran daripada hafal hadis. Ya, karena Al-Quran adalah mutawatir, dipindah, dan Quran adalah bacaan yang paling mudah difaham, mudah dihafalkan. Tetapi kita harus memurojaah kalau mau menghafalkan Quran. Karena suatu saat Quran itu mudah dihafal, tapi suatu saat mudah pula hilangnya. Wa auratahu Al-Haisami fil Majma' wa qala rawahu Tabrani wa fihi man lam a'rifhu, kata Imam Tabrani, saya tidak tahu siapa orang yang membicarakan ini. Wa azawi Ibnu Hajar fil Fathi, dan juga diangkatnya pula oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ila Nawatirul Usul Tirmidzi, dengan kitab Al-Usul Tirmidzi, qala wa huwa wahin. Wahin namanya lemah, tapi lemah derajat yang paling rendah. Tapi kalau sudah dajjal, ya itu Abu Dajjal, maka itu hadis maudhu, mana hadis buatan. Tapi kalau wahin ini namanya rawinya ada yang tidak bisa dipegang karena tidak tahu. Kalau orangnya tidak tahu, majhul, namanya qala rajulun, itu tidak boleh kita ambil karena rajulun. Tapi kalau rajul daripada sahabat boleh.
Yani waqala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki dari sahabat beliau, boleh, karena Allah Ta'ala memuliakan para sahabat, ya. Jadi kalau sudah sampai sahabat kita tidak tahu namanya, tetap kita terima karena itu dari sahabat. Namun dari kalangan sebelum sahabat kita harus meneliti dulu. Ini hadis yang harus kita fahami, yang telah dijelaskan oleh para ulama usul. Selanjutnya kita kembalikan kepada yang nomor 5. Wa qala ar-ru'ya min Allah, maknanya ru'yatus salihah. Ru'yanya orang mukmin, melihatnya, mimpinya orang mukmin min Allah itu betul. Dan orang mukmin tidak boleh bohong. Kalau dikatakan mimpi benar, mimpi benar. Tidak boleh bohong, ya. Wa wabillahi taufik, kepada Allah Ta'ala kita meminta perlindungan. Selanjutnya nomor 69. Wa minas sunnatil wadhihatil bayyinatis sabitatil ma'rufah. Di antara sunnah yang jelas, wadhihat jelas, al bayyinah yang gamblang, as-sabitati yang kokoh, al ma'rufat yang dikenal, zikru makhasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajmain. Kita wajib menyebut kebaikan semua para sahabat, ya. Kita wajib menyebut kebaikan semua para sahabat, tidak boleh mencela salah satunya. Walaupun pernah terjadi yaitu perselisihan antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali, tapi Allah Ta'ala telah mengampuni dosa mereka, ya. Jadi kita tidak boleh su'nidzon kepada para sahabat, tapi kita harus khusnidzon. Walaupun terjadi perselisihan, karena perselisihan mereka para sahabat bukan karena hawa nafsu, tapi karena ulahnya orang Yahudi yang saat itu ingin membuat yaitu perpecahan kaum muslimin. Dikafirkannya sahabat Ali oleh kelompok Khawarij, oleh kelompok Syiah dijadikan Tuhan. Wahai Ali, kamu itu adalah Tuhan. Begitu jelinya yaitu penipuan dan juga gharar dari orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Yang paling berat orang Yahudi, kalau mereka itu punya ilmu tetapi yaitu menjilat ilmunya, mendustakan para anbiya dan juga yang lainnya. Jadi semua para sahabat semuanya adalah utul, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu penetapan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Alaikum bisunnati, itu hadis, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi penetapan Allah, kemuliaan para sahabat ada radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Kemudian juga Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Itu juga yaitu penjelasan dari Allah Ta'ala atas kebaikan para sahabat. Demikian juga beliau mengatakan yaitu bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah penggantiku. Pengganti beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini perlunya kita menjaga mulut kita, jangan sampai kita terpengaruh tentang orang-orang yang mencaci para sahabat seperti Syiah, seperti kelompok Khawarij yang mengatakan Abu Bakar adalah yaitu aduwullah dan juga seterusnya. Dan ini kita tidak boleh berbicara seperti mereka. Makanya kita wajib menuntut ilmu, karena ilmu ini yang memelihara diri kita. Selanjutnya wal kaffu an dzikri masawiihim. Kita wajib menahan diri tidak menyebut kejelekan mereka. Walladzi sajara bainahum, yang mana pernah bertengkar dengan mereka seperti Muawiyah dengan sahabat Ali dan juga yang lainnya. Terjadinya fitnah sahabat ketika yaitu pada zaman Utsman bin Affan dibunuhnya oleh orang-orang Yahudi. Itu menjadi fitnah besar. Sebelumnya bagus, itu cara orang Yahudi, yaitu jam 12 malam ketika orang-orang sudah haji, maka didatangi
yaitu Utsman bin Affan. Para sahabat yaitu ketika mau menunggu katanya sahabat Utsman, berangkatlah kamu haji, berangkatlah kamu umrah, biar aku yang menghadapi mereka. Ternyata dikeroyok kemudian dibunuh radhiyallahu anhu. Ini sahabat Utsman bin Affan. Dan banyak para sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, termasuk juga yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat Ali dan juga yang lainnya radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan orang yang berpegang kepada sunnah diuji oleh Allah Ta'ala, banyaknya musuh-musuh. Selanjutnya, faman sabba ashaba Rasulillah, siapa yang mencela sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mencela sahabatnya, au akhatan minhum, atau salah satu dicelanya, umpamanya Abu Bakar dicela, Umar dicela salah satunya atau sebagiannya. Karena orang sahabat adalah orang yang mukmin, bertemu dengan beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu para sahabat. Itu orang paling baik setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Au ta'ana alim, atau dicelanya, dicaci maki, ya dilaknatnya, ya laknat, ya orang Syiah selalu melaknat para sahabat. Maka ini semuanya ini hukumnya haram. Bagaimana dilaknatnya? Allah Ta'ala memujinya, radhiyallahu anhum radwan, dan tersebarnya Islam ini lewat para sahabat. Karena beliau adalah seorang nabi. Seorang nabi didengarkan oleh semua para sahabat, sehingga para sahabat menyebarkan ke sana kemari. Itulah kebaikan para sahabat yang harus kita maklumi. Dan kita ketika menjumpai ada perselisihan, perbuatan baik mereka menghapus kejahatan mereka. Karena ada ayat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Au arradha bi'aibihim, atau menjelaskan aib mereka, ya. Jadi kita tidak boleh memperjelas aib mereka, karena Allah Ta'ala sudah menutupi mereka. Allah Ta'ala sudah menghapus amal mereka yang jelek. Karena Allah berfirman, innal hasanati, amalmu yang baik, yudhibnas sayyi'at, menghapus dosa-dosamu. Itu secara umum. Bagaimana dengan para sahabat? Orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala meridhoinya. Ya, kemudian juga Allah Ta'ala menyebutkan pula dalam surat Al-Fatah yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan para sahabatnya, ya, asyiddau, keras terhadap musuh, ruhamau bainahum, berlaku lembut kepada sesama kaum muslimin. Itulah ciri-ciri sahabat yang harus kita fahami. Dalam Al-Quran pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat banyak sekali. Tidak ada satu ayat maupun satu hadis mencela para sahabat. Karena para sahabat adalah penyampai wahyu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari beliau, dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita jaga lisan kita. Kan sekarang banyak muncul mencaci para sahabat, banyak sekali dari kalangan kelompok Khawarij maupun kelompok Syiah atau kelompok Rafidhah. Selanjutnya, faman sabba ashaba Rasulillah, kami ulang lagi, siapa mencela sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au akhatan minhum, atau mencela satu saja, Abu Bakar saja atau Utsman saja, au ta'ana alim, atau mencela secara keseluruhan, au arradha bi'aibihim, atau menampakkan aib mereka, menampakkan perselisihan mereka kepada sahabat yang lain atau yang lain, au aba akhatan minhum, atau mencela salah satu di antara para sahabat, biqalilin, walaupun sedikit mencelanya, au kasirin, atau banyak, au dikin, atau lembut dengan bahasa yang lembut, au jilin, atau dengan yang nampak, mimma yutatarraqu bihi ilal waqi'ah, yang mana ini pernah terjadi, yaitu pada waktu terjadinya peperangan fi Uhudin minhum, ya, Uhud, perang Uhud yang mana ketika
yaitu dari atas turun. Nah, sahabat itu telah dimaafkan oleh Allah. Walaupun ada kesalahan. Karena kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka banyak. Karena mereka itu adalah wakil-wakil Rasulullah SAW, penyampai wahyu beliau. Maka apa hukumnya? Fawa mubtadi'un, itu kelompok bid'ah. Pencela sahabat dikatakan mubtadi', itu orang ahli bid'ah. Rafidhiyun, itu kelompok Rafidah. Makanya tidak ada orang yang paling banyak mencela para sahabat kecuali kelompok Rafidah, dari kalangan Syiah Rafidah. Khabis, itu orang yang busuk, ibaratkan makan paling basi. Mukhalifun, menyimpang. Ini keterangan para ulama sunnah. Dan tidak berselisih satu pun dari kalangan para ulama sunnah. Karena para ulama sunnah bicara dengan dalil. La qabilallahu sarfahu wa la atlahu. Allah tidak menerima amalan mereka walaupun sedikit. Nah, ya, tidak diterima. Karena mereka mencela sahabat. Sahabat, Allah meridai sahabat. Bagaimana mereka mencela para sahabat? Bal hubbuhum sunnah. Bahkan kita mencintai para sahabat itu adalah sunnah. Sebagaimana beliau mencintai sahabat. Ashabi. Ya, ketika pada hari yang ketika yaitu beliau mendatangi Haud pada hari kiamat. Ashabi, mana sahabatku dipanggilnya dulu. Subhanallah, ini kebaikan beliau dengan sahabatnya. Karena sahabat membantu beliau, ya, dan juga menemani ketika mau dibunuh oleh orang kafir. Termasuk sahabat As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq karena jujurnya, karena benarnya imannya. Wa du'a'u lahum qurbatun. Mendoakan para sahabat itu bagian daripada ibadah. Ya, didoakan para sahabat. Ya, kita sahabat, ya Allah terimalah amal mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Karena mereka ini ya Allah adalah pembawa wahyu, penyampai wahyu kepada umat ini. Wal iktida'u bihim wasilah, dan kita mengikuti jejak mereka ini adalah wasilah menuju kepada Allah. Ya, gimana kita mengingkari para sahabat padahal sahabat yang memiliki ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau mengambil ilmu dari beliau dicaci, dicela, berarti mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tidak bohong, makanya para ulama khatib mengatakan kullu sahabati udulun. Semua para sahabat adil, jujur. Karena itu kalau hari khatib sudah qala sahabat radhiyallahu anhu mesti diterima. Walaupun satu orang. Karena ketetapan itu dari Allah. Inilah fadilahnya para ulama hadis. Ketika qala sahabat tanpa dikontrol lagi. Tapi kalau qala tabi'in perlu diteliti. Karena para tabi'in kalau lupa tidak diterima hadisnya. Ya, kalau dia yaitu kabur, hadisnya tidak diterima. Tapi kalau para sahabat diterima karena beliau diridhai oleh Allah. Kulluhum utulun. Wal akhdhu bi asarihim fadilah. Dan kita mengambil asar-asar, bicara-bicara para sahabat, amal para sahabat ini adalah fadilah, keutamaan. Ya, kenapa beliau mengatakan iktadu bil ladzaini min ba'di? Beliau mau meninggal dunia, iktadu bil ladzaini min ba'di. Kamu ikuti dua orang setelah aku meninggal dunia, Abi Bakr wa Umar. Itu satu contoh, Abi Bakr wa Umar. Itu adalah yaitu pujian-pujian beliau kepada para sahabat dan juga pujian Allah Ta'ala kepada para sahabatnya. Maka kita tidak boleh menaruh hati kebencian sedikit pun kepada para sahabat. Ya, makanya kita harus hati-hati kalau ada orang mencela sahabat kita menjauhi. Karena para ulama mengkafirkannya. Sahabat radhiyallahu anhum diridhai oleh Allah, menjadi temannya beliau dalam berjuang peperangan yang lainnya. Bahkan tidak ada satu pun sahabat yang menolak seruan beliau. Maka ini adalah merupakan orang yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu bi asarin fadilah. Kita mengambil tapak tilasnya para sahabat mulia. Keterangan di sini nomor 1, bawahnya itu mahabbatus sahabati.
kita mencintai para sahabat. Wa tauqiruhum, memuliakan mereka. Kita muliakan, kita sebut. Makanya kalau kita satu sama menasihati orang, kalau tidak menjumpai Al-Quran, hadis, sahabat. Wa du'a lahum, dan kita hendaknya mendoakan. Ya, mendoakan mereka karena mereka orang mulia, dan banyak ayatnya yang menjelaskan dalam hal tersebut seperti dalam surat Al-Hasr atau yang lainnya. Wa takhdziru min sabbihim, waspadalah jangan mencela mereka. Wa ta'ni fihim, dan juga jangan mento'an mereka. Mencela mento'an sama, sabun wa ta'nun itu sama, yaitu membahas aibnya, menyebutkan aibnya, menyebutkan kesalahan tidak boleh, karena Allah Ta'ala telah menghapus dosanya dengan amal mereka yang baik. Ini apa? Aslun azim, ini merupakan landasan yang pokok yang besar min usuli ahlussunnah wal jamaah, ya, dari prinsip-prinsipnya ahlussunnah wal jamaah. Makanya tidak ada ahlussunnah yang berselisih pendapat dalam masalah memuji para sahabat. Nah, yang berselisih adalah orang ahli bid'ah atau orang-orang yang tidak tahu din, yang mencoba mempelajari Islam. Dawwinuhum fi kutubihim, maka para ulama sunnah menulis kitab mereka. Ya, ada juga Musnad Abu Bakar, Musnad Umar. Musnad ini maknanya sahabat yang Abu Bakar berapa ribu hadisnya ditulis. Itu namanya kitab Musnad. Seperti Musnad Imam Ahmad. Ya, Abu Bakar dulu hadisnya berapa, Umar katanya berapa, Utsman katanya berapa, Ali katanya berapa, Muawiyah katanya berapa, terus itu kebandian para ulama sunnah yang memberi hidayah Allah. Namanya itu kitab Musnad. Kalau antum mau cari hadis, tidak tahu hadisnya tapi tahu sahabatnya, buka kitab Musnad. Nah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2 jilid. Dan juga banyak yaitu kitab Musnad, ya, yang disampaikan oleh para ulama sunnah. Jadi kitab Musnad itu adalah bicaranya, amalnya para sahabat dikumpulkan sendiri. Kalau hadis itu maknanya bicaranya beliau, akhlak beliau, ya, amalan beliau, penetapan beliau pada para sahabat, itu dinamakan hadis. Ya, ada kitab hadis, ada kitab Musnad. Selanjutnya, wa dhammanuhu aqaidahum, para ulama sunnah yaitu mencatat akidah-akidah mereka. Subhanallah. Wa tawasau bihi fima bainahum, dan mereka saling berwasiat satu sama lain. Berwasiat mereka para sahabat pada sahabat. Kaifalah, bagaimana tidak, wahum hamalatud-din, mereka itu adalah pembela agama. Hamalah itu benar pembela, yang asalnya kamil membawa. Hamalatud-din, pembela agama. Wa ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina rawauhu, para sahabat yang mengambil, yang meriwayatkan hadis dari beliau. Wa amanu bihi, dan beriman. Wa azaruhu, dan membelanya. Wa nasaruhu, dan juga menolongnya. Ini pekerjaan para sahabat, ya. Banyak disebutkan dalam ayat keutamaan para sahabat. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, dan para sahabat mengikuti cahaya-cahaya yang Allah turunkan bersama Nabi. Ya, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, mereka mengikuti cahaya petunjuk. Famahabbatuhum, mencintai para sahabat, wadzabbu an a'radhihim, dan membela kehormatan mereka. Dinun itu agama, wa imanun itu adalah iman. Inilah yang baru kita fahami. Begitu para ulama sunnah menyebut mana, yaitu manaqib. Manaqib itu kebaikan. Manaqib Abu Bakar, manaqib Utsman bin Affan. Dia dalam hadis Bukhari, Kitabul Manaqib. Banyak kemuliaan-kemuliaan para sahabat. Ya.
Dan itu tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Lihat di Imam Muslim juga ada manakibnya. Lihat yaitu kitab Shahih yang banyak. 6. Jadi watta'nu fihim, mencela para sahabat, wan nailu minhum, dan mencari kesalahan mereka, kufrun wa nifaqun, menjadi kafir dan munafik. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita fahami. Kalau ada khatib mencela sahabat, kita pergi. Lepas, besok jangan boleh bicara, jangan jadi khatib. Jangan boleh bicara masalah urusan din, karena mereka sudah tercela. Bagaimana mereka mencela para sahabat? Mulia mana dia dengan para sahabat? Para sahabat dinyatakan oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum, dan Allah mengampuni dosa mereka. Kemudian mereka mencela para sahabat. Ini adalah orang-orang yang sifatnya kharaqi, orang-orang pergerakan banyak mencela para sahabat. Sahabat itu kan orang seperti kita, iya, betul orang, bukan malaikat sih dia. Tapi mereka pernah berjumpa dengan beliau, menuntut ilmu dari beliau. Lah kamu menuntut ilmu dengan siapa? Perlu kita nasihat supaya mereka berhenti. Menerima atau tidak bukan urusan kita. Yang penting wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kita menyampaikan yang nyata. Nah, kita lanjutkan. Bal huwa ta'nan fi kitabil aziz. Mencela sahabat berarti mencela kitab Allah, karena Allah memujinya para sahabat. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Pendahulu pertama dari sahabat muhajirin, dari sahabat ansar. Maka Allah Ta'ala meridai mereka. Allah meridai karena betul-betul mereka orang baik, orang yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah beliau. Ya, nih wasunnatul mutahharati, berarti dia mencela hadis. Cukuplah mencela para sahabat, berarti kau mencela Al-Quran, karena Al-Quran memuji para sahabat, hadis memuji para sahabat. Perlu kita nasihati. Ya, pokoknya ada siapapun untuk mencela, kita wajib menasihati. Kalau masih ngeyel, berhentikan. Jangan berkhutbah, jangan kasih nasihat. Itu namanya hajar. Ya, kalau dia dibiarkan nanti akan menyebar kejelekan syubhat mereka ini kepada orang awam. Li'annahu menakiluna lahuma. Kenapa para sahabat kita muliakan? Karena mereka itu yang menukil ayat Quran dan juga menukil hadis, dan menyampaikan Al-Quran kepada generasi sesudahnya itu para sahabat. Mereka khufat, bukan hanya khufat dalam masalah lafadznya, hafal pula makna artinya. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, termasuk turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Banyak para sahabat yang lain datang kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas sejak kecil bergaul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal qadhu fihim, mencela mereka, yu'atti ila ibtalil kitab was sunnah, menjadi sebab orang itu berarti menolak kitab Al-Quran dan sunnah. Ya, begitu keterangan para ulama sunnah. Ulama sunnah Ahlussunnah wal Jamaah selalu memuliakan para sahabat, tetapi bukan mengkultuskannya seperti orang Syiah mengkultuskan Ali, anta ya Ali ilahullah. Nah, itu kita tidak boleh mencintai perbedaan. Kita mencintai sesuai yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh hadis, itu mulia, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi. Wa qad tadhafaratin nususul katsira, dan juga tersebar nas-nas yang banyak minal kitab, dari Al-Quran, was sunnati, dari hadis. Maknanya pujian terhadap para sahabat, banyak ayatnya. Dari hadis banyak. Wa aqwali salafil ummah, dan ucapan para ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang kembali pada Al-Quran dan hadis. Alamat sahabati, memuji para sahabat. Bahkan ada juga kitab manasikus, yaitu fadhailus sahabah, ditulis oleh sekian banyak para ulama. Fadhailus sahabah, bukan masawi. Fadhailus sahabah, keutamaan para sahabat. Wasana'i alaihim, dan juga para ulama sunnah memuji para sahabat, karena mereka itu pemboyong wahyu,
penyampai wahyu kepada generasi berikutnya, wa tazkiyatu lahum, dan mensucikan mereka. Jadi maknanya ketika disebut udul itu namanya tazkiyah. Banyak orang mencari tazkiyah, ya jaro. Kalau kita mencari tazkiyah, ada orang minta tazkiyah pada kita, kita harus tahu seluk-beluk orang. Kalau kita tidak tahu, tidak boleh. Karena tazkiyah ini merupakan penetapan yang baik dari orang yang beri tazkiyah. Ketika kita tidak tahu, kita tidak bisa memberi. Karena kita hanya sekedar melihat, kecuali kalau ada orang yang lain boleh mengatakan dengan perkataan si fulan orang itu jujur, maka kami mengatakan bahwa fulan ini baik akhlaknya, fulan ini baik suluknya, boleh. Ketika kita ada dukungan dari teman kita yang mengatakan dia baik, kita mengatakan beri tazkiyah karena berdasarkan dari teman kita. Tetapi yang bagus kalau mentazkiyah ini kita melihat secara mata, bertatap muka dan tahu pergaulan mereka itu lebih utama. Karena orang minta tazkiyah itu orang ini menanya baik apa buruk orang ini. Nah ini yang perlu kita fahami. 6. Wa bayanu azimi manzilatihim, dan keterangan yaitu besarnya kedudukan mereka ini. Wa sabiqatihim fil Islam, dan karena mereka mendahului masuk Islam. Sebelum kita masuk Islam, sebelum para tabi'in masuk Islam, para sahabat dulu masuk Islam. Masuk Islamnya dalam keadaan yang gawat, dalam keadaan banyak orang kufur, banyak orang murtad, ya. Wa ilaika syai'an min dzalika, dan kita perlu mencari pembahasan ini dari yaitu ayat Allah. Dan yang perlu kita fahami dulu. Maka Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ini pujian Allah Ta'ala pada Nabi. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Nabi. Siapa itu? Para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang bersama Nabi, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Ini ciri-ciri para sahabat. Ruhama'u bainahum, berlaku lembut terhadap saudaranya beriman. Kenapa? Karena orang kafir kan itu musuhnya Allah, musuhnya Nabi Muhammad SAW, musuhnya Islam. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhnya Allah, musuhnya Rasul itu sebagai kawan akrab. Karena itu musuhnya Allah. Ya, kita tidak boleh menjadikan kawan akrab. Kecuali kalau kita berdagang boleh. Itu kan urusan duit dengan duit. Tapi jangan menjalin kecintaan kita karena duit. Mencintai seorang tidak boleh. Kecintaan kita karena Allah. Tarahum ruka'an sujada, kamu lihat para sahabat itu rukuk sujud, maknanya orang ahli ibadah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ketika beribadah ini hanya mencari ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda para sahabat ini bisa kamu lihat dalam wajah mereka. Min asar sujud, dari tapak tilasnya sujud, karena selalu sholat bersama beliau. Bayangkan ketika beliau sholat tarawih, ya, sendiri di masjid berbondong-bondong para sahabat. Besok lagi tambah banyak lagi, besok lagi tambah tidak muat masjid itu. Begitu pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana Allah Ta'ala tidak memuji mereka. Karena nampak dari akidah mereka, nampak amalan mereka, nampak sosial mereka kepada yang lain. Dan mereka itu ridha dengan kemiskinan yang ada. Dzalika masaluhum fit Taurat, begitulah perumpamaan mereka disebutkan dalam kitab Taurat. Makanya orang-orang yaitu Yahudi dulu yang beriman memuji para sahabat. Oh, inilah an-namus, namanya para sahabat. Wa masaluhum fil Injil, dan disebutkan mereka pula ini di dalam kitab Injil. Ya, di kitab Taurat disebut para sahabat, di kitab Injil disebut para sahabat. Makanya sebagian mereka masuk Islam karena mereka tahu kepribadian para sahabat yang ditulis di dalam kitab-kitab mereka dahulu.
Nah, kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu, seperti tanaman yang mengeluarkan yaitu benihnya. Fa'azarahu menjadi kuat, fastaghladzah kemudian menjadi besar, fastawa ala suqi sehingga dia bisa tegak. Yu'jibuz zurra'a, yang menakjubkan petani. Liyahidha bihimul kufar, supaya orang kafir itu ya marah. Wa'atallahu ladzina amanu, maka Allah akan menjanjikan orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, minhum maghfiratan, akan mendapatkan ampunan, wa ajran azima, dan juga akan mendapatkan pahala yang besar. Kami tambah di sini surat At-Taubah untuk yaitu penjelas. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubat, was-sabiqunal awwalun, pendahulu pertama, para sahabat. Siapa itu? Minal muhajirinya, dari orang muhajirin. Muhajirin itu maknanya orang yang ada di kota Mekah karena masuk Islam diusir oleh bangsa Arab kufar. Wal ansor, dan sahabat ansor, orang-orang yang berada di kota Madinah yang Islam terlebih dahulu. Kemudian ketika sahabat muhajirin datang, ditolong oleh sahabat muhajirin. Begitu ikatan Islam, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan, maka Allah meridhai semua para sahabat sebagaimana para sahabat ridha kepada Allah. Bagaimana tidak ridha kepada Allah? Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk, memberi kekuatan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal an-naru khalidina fiha abada, dan Allah menjanjikan semua para sahabat, a'adda lahum, menyediakan untuk sahabat ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selamanya di surga. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Para ulama mengatakan para sahabat ini masuk surga. Karena apa? Dosanya terhapus dengan amalnya yang baik. Ini dengan dasar surat At-Taubah nomor 100 ya. Jadi kita tidak boleh mencela karena mereka sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga. Radhiyallahu anhum, tidaklah Allah meridhai mereka melainkan karena mereka dimasukkan dalam surganya. Ayat terakhir, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah Ta'ala meridhai orang-orang mukmin. Siapa itu para sahabat? Idh yubayi'unaka, ketika orang-orang mukmin ini berbaiat kepadamu wahai Nabi, tahtas syajarati, di bawah pohon. Ya, berbaiat para sahabat ini, berjanji setia melaksanakan perintahnya beliau, meninggalkan larangannya. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati para sahabat ini. Fa'anzalas sakinata alaihim, Allah membuat tenang hati sahabat. Ketenangan itu dengan iman, bukan dengan harta. Bayangkan siapa yang tidak memusuhi Nabi, siapa yang tidak memusuhi para sahabat, tapi Allah Ta'ala menjadikan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala akan memberi imbalan pahala yang banyak sekali. Wa asabahum, dan Allah Ta'ala memberi pahala mereka fathan qariba, dengan pembukaan kota Mekah. Ya, inilah keutamaan para sahabat yang harus kita fahami. Banyak baik dari ayat maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan Iwan. Kalau tidak ada yang tanya, barangkali kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.